Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah datang ke hadapan Anda. Coba kita dengarkan dulu ya video ada ini dari TikTok ya, perbandingan antara janji Doeloe dulu dengan sekarang dari Prabowo Subianto ya, kita putarkan ini. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya, tapi kembalikan. Nah itulah ya, sebelumnya kita kejar ya, sebelum terpilih kita kejar sampai ke Antartika. Nah setelah terpilih kembalikan diam-diam, mungkin kita maafkan. Gimana sih? Nggak konsisten ya, harusnya seorang presiden itu konsisten gitu loh ya. Ya kalau mau mengejar itu mulai dari kabinetnya sekarang ya. Inilah dia ini, si apa ini, Erlangga Hartarto, jadi Menko apa dia sekarang, ekonomi ya. Inilah Erlangga Hartarto diduga ikut berperan dalam kebijakan ekspor CPO minyak goreng ya. Yang ditangkap cuma Lin Che-wei ini ya. Erlangga Hartarto diduga memberikan wewenang kepada Lin Chen-wei, staf Erlangga, sebagai tim asistensi dari kantor Menko Perekonomian. Kok cuma dia yang ditangkap gitu ya? Kok mereka dua ini sama siapa? Muhammad Lutfi yang membuat kebijakan malah nggak ditangkap gitu ya? Diperiksa pun tidak. Lin Chen-wei diduga direkrut Kementerian Perdagangan tanpa surat kontrak, hanya berdasarkan kedekatan secara personal dengan Erlangga. Lin Chen-wei yang menentukan DMO ya, Domestic Market Obligation ya, 20%, dan disampaikan dengan komitmen saja. Seharusnya pemenuhan DMO 20% dibarengi dengan melihat stok di lapangan, bukan dengan komitmen seperti yang diyakinkan Lin Chen-wei. Korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, crude palm oil CPO, merugikan negara sebanyak 18,3 triliun. Ya, Kapus Penkum Ketut Sumadana mengatakan pemeriksaan Erlangga Hartarto untuk mencari alur ini dan segala macam. Terus kenapa hanya Lin Chen-wei ini aja yang dipenjara? Ini masa dia bosnya malah lepas ya, dengan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan? Kan aneh, ini sebagai perantara saja Lin Chen-wei ini dengan apa namanya, asosiasi pengusaha sawit ya, atau minyak goreng ya. Kenapa orang ini saja? Kan aneh ini gitu loh. Ini malah nggak dipenjara ini si Erlangga Hartarto ya. Aduh, parah ya. Inilah dari Tempo ya, Erlangga cuma diperiksa sekali atau lebih ya, tapi nggak diapa-apain tuh sampai sekarang, bahkan jadi menteri ya. Padahal merugikan negara katanya 18,3 triliun. Nggak perlu kan Pak Prabowo mengejar koruptor sampai ke Antartika ya. Belum lagi nih siapa ini, Dito Aryo Tejo ya, Menpora saat ini, itu disebutkan di keputusan ini itu ya, di apa, sebagai fakta persidangan Dito Aryo Tejo. Bahkan ada tabelnya ini dia ya, November sampai Desember 2002 pengeluaran kepada Dito Aryo Tejo 27 miliar nih dalam kasus korupsi BTS 4G ya, 27 miliar.
dengan kerugian negara 8 triliun ya. Aduh, parah kali, 8,32 triliun. Terus orang ini juga bebas dan masih menjadi Menpora. Ngapain jauh-jauh? Atau sudah berubah ya? Mungkin Pak Prabowo dulu sebelum terpilih, kami kejar, akan saya kejar, sampai memukul-mukul meja atau podiumnya itu, ya kan, supaya mendapat apa, rakyat saja ya, supaya mendapat voting gitu ya, suara dari rakyat aja. Setelah terpilih, pulanginlah, mungkin kami maafkan ya, mulanginnya, kembalikannya dengan cara diam-diam gitu. Parah ya, kok begitu kita punya presiden ya. Inilah Dito Aryo Tejo ya, ada ini di keputusan ini tabelnya ini dia. Dito Aryo Tejo 27 miliar. Sehari setelah diperiksa Kejaksaan Agung, dikembalikan dia katanya ke Magdir, pengacaranya si Irwan Hermawan yang memberikan itu. Jadi sampai sekarang orang ini lolos. Terus apa maksudnya? Jadi kalau maling motor, pulangin motor gitu, bebas. Begitu ya. Kalau begitu buat aja undang-undang KUHP yang baru, revisi. Kalau uang yang kau ambil, kau colong dari rakyat, kembalikan, bebas. Tanpa didakwa, gitu aja Pak Prabowo ya. Terus ini lagi si Sugiono, Menlu Anda sekarang ini ya, ada ini di keputusan penyerahan uang kepada Nistra Yohan nih sebesar 70 miliar yang dilakukan sebanyak 2 kali. Yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya berdasarkan informasi dari terdakwa Irwan Hermawan ya, ini kasus korupsi BTS 4G juga ya, bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk Komisi 1 DPR. Selanjutnya saksi menghubungi Nistra dan sepakat bertemu di Swiss Bell Hotel, dan dalam pertemuan tersebut Nistra mengarahkan agar penyerahan uang tersebut ini ya. Jadi Nistra Yohan ini adalah stafnya dari Sugiono. Sugiono saat itu adalah wakil ketua Komisi 1 DPR ya, periode 2019-2024, dan dipakai oleh Prabowo Subianto menjadi Menlu juga ya. Ya, enggak, dan Nistra Yohan ya, baik Nistra Yohan dan Sugiono ini lepas dari jeratan hukum, padahal 70 miliar ya uang suap diberikan Irwan Hermawan itu dari mana ya? Dari uang korupsi BTS 4G itu yang merugikan 8, sekian triliun uang negara itu ya, langsung dari APBN mereka bagi-bagi itu suap itu. Dan orang ini lolos itu jadi Menlu, dia petentang-petenteng sekarang kayak orang bersih ya. Dan sialnya lagi Irwan Hermawan ini dikurangi hukumannya oleh Hakim Sugeng Riono ya, dari 12 menjadi 6 tahun. Inilah hukum di Indonesia ya, sudah merugikan negara 8 triliun, menyuap juga ya, dan dikurangi lagi hukumannya oleh Sugeng Riono. Di mana otaknya hakim ini ya? Bingung saya ya. Bingung presidennya begitu ya. Mau dibawa kemananya nih Pak Prabowo penegakan hukum di Indonesia? Mau suka-sukanya ya, biar bubar Indonesia ini ya. Kalau seperti ini penegakan hukum ya, maka ini akan menjadi distrust publik ya. Ya bisa jadi Anda nggak sampai 5 tahun. Kalau saya pikir penegakan hukum nggak dibenahi begini, karena kekecewaan masyarakat sangat tinggi sekarang tentang penegakan hukum yang amburadul ini ya. Terutama terakhir itu ya, korupsi katanya kerugian negara 300 triliun, tapi hukumannya cuma 6,5 tahun. Ya. Nggak usah 300 triliun, harusnya kalau sudah di atas 1 miliar, itu harusnya ya, kerugian negara di atas 1 miliar harusnya seumur hidup, baru fair. Karena kan kalau nyolong motor yang nilai cuma 10 juta itu bisa 2 tahun. Ya, 2 tahun, 10 juta. Kalau 1 miliar 100 kalinya harusnya, alias 200 tahun, alias seumur hidup. Kan itulah logika matematika sederhana. Tetapi logika yang sesederhana itu tidak diterapkan kepada para maling uang rakyat ini. Terutama oleh para hakim-hakim yang merasa paling pintar sedunia. Padahal logika jongkok saja, matematika itu nggak lolos. Ya, bagaimana mungkin maling motor nilainya 10 juta bisa kena 2 tahun atau 1 tahun lah dulu. Ya, tapi yang di atas 1 miliar cuma hitungan berapa tahun.
Kan kalau 1 miliar berarti 100 kali 100 tahun gitu loh. Nah inilah logika yang mulia katanya. Logika apalah itu? Anak SD aja paham itu. Kalau kau nyolong 10 juta, hukumannya 1 tahun penjara. Maka seharusnya kalau orang yang nyolong 1 miliar, berapa tahunkah di penjara? Itu soal anak SD. Ya kali 100. Karena 1 miliar adalah 100 dikali 10 juta. Gitu. Kalau yang nyolong 10 juta 1 tahun, maka yang 1 miliar 100 tahun. Atau seumur hidup, kan begitu logikanya. Lewak, sesederhana itu pun nggak bisa hukum itu. Kalau itu kan diperlakukan, ya, maka Indonesia ini akan aman dari maling-maling uang rakyat ini. Nggak mau dia busuk di penjara kan. Apalagi kalau dibuat undang-undang itu perampasan aset, sudah dibusuk dia di penjara, dimiskinkan dia, ya mampuslah dia, kan nggak ada yang berani. Itu loh. Apalagi ini, ya 70 miliar tetap jadi menlunya, ya 27 miliar tetap jadi menporanya. Udah kacau nih negara ini, bah. Nggak ada harapan. Kita kira 100 hari ini ada gebrakan luar biasa penegakan hukum. Ini kasus Vida Cirebon aja pun kayak nggak punya kupingnya, telinganya, mata, mulutnya para pejabat hukum di Indonesia ini. Ya. Udah jelas-jelas ada bukti saintifik SMS almarhum Vina, dia pukul 22.14.10. Dia masih hidup, masih mengirimkan SMS, tetap aja berlaku itu, ditolak PK-nya. Terus nggak ada harapan lagi, apalagi lah kalau pembelaan atau sidang PK yang tidak dibela mati-matian dengan sejumlah ahli dan saksi dengan pengacara. Ya udah terima aja, terima apa yang mau dibilang? Ya terima mati jadi rakyat di Indonesia ini. Ya. Belum lagi kasus Jarod Richard yang 1 triliun itu nggak dibongkar juga. Apa saja kasus-kasus yang dia sogok, apa saja yang kasus-kasus yang dia mainkan, siapa saja hakim agung yang bermain dan hakim-hakim di bawahnya, apakah ada jaksa, apakah ada polisi yang dia mainkan, nggak dibongkar juga sampai sekarang. Malah kayaknya mau dipeti eskan juga itu. Jadi penegakan hukum hancur lah pokoknya. Nggak ada harapan, ya. Oke pemirsa, sampai sekian dulu dari kami Balige Academy di Tepian Danau Toba yang indah. Horas.